Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam ngobrol politik spesial edisi malam hari ini 8 Oktober 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru dan juga akan berdiskusi mengenai topik-topik yang terhangat khususnya jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 khususnya di Kota Makassar. Dan hari ini Tribuners spesial kita juga kembali kedatangan juru bicara pasangan sehati, salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, yakni Bapak Dr. Bahtiar Madatuang selaku juru bicara sehati. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat malam. Selamat Pak malam. Dokter. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sebelum kesini habis dari mana saja nih titik hari ini? Enggak, hari ini kan ada beberapa titik tadi, tapi langsung langsung dihadiri oleh calon wali kota kita kan, Pak Andi Seto dan Ibu Wawali. Tadi ada beberapa titik, bahkan rundown kegiatan yang kita terima 15 titik. Oh, 15 titik dalam sehari ya Pak dalam ya? sehari. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran nih dalam setiap langkahnya. Karena kan memang masa kampanye kan, masa kampanye bagi semua calon wali kota dan kami di Pak Andi Seto dan Ibu Reski itu hari ini 15 titik di rundown kegiatan kampanye pasangan sehati. Oke, baik Pak. Nah, saya sapanya Pak Dokter aja ya, biar lebih akrab. Pak Dokter, mengenai topik yang akan kita bahas di hari ini adalah sudut pandang sehati tentang Makassar sebagai kota penopang IKN. Nah, sebenarnya kalau kita membahas terkait dengan ibu kota negara IKN, ibu kota Nusantara, tentunya itu tidak terlepas dari bagaimana kemudian tidak lama lagi Presiden bersiap untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Gitu. Lalu kemudian ada yang menyatakan bahwa Makassar ini sebagai kota penopang IKN. Boleh dijelaskankah itu maksudnya seperti apa dan kenapa Makassar disebut bisa menjadi kota penopang IKN? Ya, jadi memang benar bahwa kota Makassar ini kan kota penyangga kan untuk ibu kota Nusantara kita. Karena Makassar ini salah satu kota yang besar ya di Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini memang gerbang, jadi salah satu gerbang ekonomi kan di Indonesia Timur. Dan juga memang secara posisi kota Makassar ini kan dekat nih dari IKN kan. IKN kan PPU kan, Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kalau kita menghitung waktu kurang lebih 45 menit udah bisa sampai di IKN kalau kita startnya dari Makassar. Nah, itu dari segi posisi. Yang kedua dari segi ekonomi, memang tadi udah saya katakan bahwa memang Makassar ini salah satu kota yang besar ya di Indonesia Timur. Makassar juga sebagai gerbang ekonomi kita di Indonesia Timur. Dan memang secara data ekonomi di Makassar, pertumbuhan ekonomi kita kemarin kan 2023 itu 5,31%, ya kan 5,31%. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ini juga bisa menjadi modal memang ketika kota Makassar dihubungkan dengan ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Nah, makanya memang ya Makassar pasti sebagai penyangga. Jadi sebenarnya banyak aktivitas ekonomi itu yang diharapkan multiplier effect dengan adanya ibu kota Nusantara khususnya di Makassar. Ya mungkin nanti banyak hal kan dari segi investasi dan lain sebagainya. Baik. Sebagai salah satu kota terbesar yang secara jarak tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu relatif dekat dengan IKN. Lantas bagaimana dengan adanya fasilitas atau sarana prasarana, bahkan mungkin yang paling penting adalah infrastruktur yang ada di kota Makassar, apakah itu sudah cukup untuk menjadi kota penyangga IKN? Oh ya, benar. Nah, ini benar. Memang salah satu instrumen ya. Jadi kalau kita bicara
IKN sebagai kota penyangga, Kota Makassar sebagai penyangga IKN, ya memang salah satu instrumen yang penting yang harus dibenahi itu adalah infrastruktur. Betul. Nah, infrastruktur ini kan yang akan salah satu variabel ya yang akan mendorong untuk orang untuk melakukan investasi. Nah, makanya di pasangan sehati ini kan di pasangan sehati ini untuk calon wali kota dan wakil wali kota Makassar memang di program kita itu adalah salah satunya memang membangun infrastruktur. Jadi ceritanya apa? Merampungkan infrastruktur yang terkait dengan keterkaitan untuk mendorong investasi dan juga untuk mengcombine Kota Makassar sebagai salah satu kota penyangga untuk ibu kota negara. Jadi memang di pasangan sehati itu salah satu program strategisnya itu adalah terkait dengan untuk mendorong orang untuk berinvestasi itu adalah salah satunya adalah memaksimalkan infrastruktur yang ada di Kota Makassar. Baik. Nah, memang infrastruktur ini sangat penting. Jadi kan Makassar IKN kan sebagai Makassar sebagai kota penyangga IKN. Ya orang investasi, jadi posisi ini sangat strategis. Makanya orang mau investasi kan, mau investasi di Kota Makassar karena secara posisi dekat dengan IKN. Nah, investasi itu akan maksimal dilakukan itu ketika ditopang dengan infrastruktur yang sangat bagus. Nah, ini juga memang menjadi perhatian khusus di program ketika insya Allah nanti Pak Andi Seto dan Ibu Reski menjadi wali kota dan wawali, itu akan memaksimalkan infrastruktur kita yang ada di Kota Makassar sehingga bisa mendorong orang untuk melakukan investasi. Selain posisi Makassar itu sangat strategis sebagai salah satu kota penyangga ibu kota negara. Oke, baik. Nah, ketika membahas terkait dengan infrastruktur, tentunya tidak akan lepas dari salah satu infrastruktur yang memegang peranan kunci adalah transportasi. Sedangkan untuk penggunaan transportasi sendiri juga ada penggunaannya masing-masing. Misalnya untuk untuk wisatawan dari wisatawan mancanegara, domestik dan seterusnya itu cenderung akan menggunakan transportasi udara. Berarti membutuhkan infrastruktur bandara. Sedangkan untuk penyebar luasan barang atau distribusi barang paling banyak mungkin itu akan melalui kapal kargo di mana akan membutuhkan infrastruktur pelabuhan. Nah, apakah memang ada concern atau perhatian khusus yang diberikan oleh pasangan sehati untuk dua infrastruktur tersebut? Iya, memang sangat concern kan. Jadi memang kalau kita bicara infrastruktur itu sangat terkait memang dengan pembangunan ekonomi. Nah, yang sangat terkait lagi dengan investasi. Betul. Nah, itu tadi yang saya bahasakan ketika posisi Kota Makassar sebagai kota yang sangat strategis, sebagai kota penyangga IKN, memang yang harus dibenahi atau yang harus dimaksimalkan adalah infrastruktur. Betul. Nah, kalau kita bicara infrastruktur di sebuah kota itu seperti yang Adida bahasakan tadi ya, satu port kan, pelabuhan, yang kedua adalah airport. Betul. Nah, ini memang yang menjadi perhatian penting juga. Nah, jadi ya memang kedua infrastruktur ini insya Allah nanti akan dimaksimalkan dengan bagus oleh ketika umpamanya Pak Andi Seto dengan Ibu Reski nanti terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, ya kan seperti itu. Ya banyak sekali, apalagi kan memang sisa didorong dimaksimalkan kedua infrastruktur ini bisa menjadi epicentrum ya, bisa menjadi instrumen dalam mendorong kegiatan-kegiatan investasi selain Kota Makassar itu sebagai kota penyangga ibu kota Nusantara kita. Nah itu, jadi kan kalau kita bicara infrastruktur airport kan, apalagi memang modal kita kan sekarang kan sudah sangat bagus. Airport kita kan ini sudah international airport kan. Kalau kita bicara flight lagi, Makassar Balikpapan itu kan udah maksimal. Nah sisa memang memaksimalkan infrastruktur yang terkait dengan untuk mendukung airport kita kan di Makassar. Yang kedua pelabuhan. Nah pelabuhan ini juga sangat penting karena salah satu penopang lalu lintas ini, barang dan jasa yang melewati laut kan. Nah itu, dan saya yakin kalau kita bicara Kota Makassar ini kan pelabuhan kita kan udah cukup bagus nih kan. Kota Makassar jadi banyak pelabuhan, banyak pengembangan pelabuhan kan.
Itu apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, memang karena di Makassar ya pemerintah kota harus memaksimalkan potensi infrastruktur tersebut. Nah, makanya nanti di program strategisnya Bapak Andi Seto dan Ibu Wawali nanti insya Allah kalau terpilih ya, nanti memang salah satu fokus program itu adalah mendorong peningkatan maksimalisasi infrastruktur yang terkait dengan investasi. Apalagi Kota Makassar ini sebagai kota untuk penyangga IKN. Betul. Nah itu. Jadi posisinya udah sangat strategis nih kan. Betul. Karena itu tadi kalau posisi hanya 45 menit nih dari Makassar ke IKN. Yang kedua, memang Kota Makassar ini kota yang sangat besar. Kalau kita bicara di Indonesia Timur ya, dengan mobilitas masyarakat, ekonomi masyarakat yang begitu tinggi, pertumbuhan ekonominya juga kemarin 5,31% kan. Ya sudah maksimal lah kan. Nanti insya Allah kalau Pak Andi Seto nanti terpilih jadi wali kota dengan Ibu Wawali, ya instrumen-instrumen yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu seperti investasi dan lain sebagainya itu nanti akan dimaksimalkan sehingga nanti ke depan pertumbuhan ekonomi kita di Makassar bisa meningkat dari tahun 2023. Nah, itu dengan catatan semua variabel-variabel yang terhubung dengan impact ya, punya impact terhadap economic growth atau pertumbuhan ekonomi itu akan didorong oleh nanti ketika Andi Seto dengan Ibu Wali ya sebagai wali kota dan wakil wali kota. Nah, dengan catatan juga ketika pertumbuhan ekonomi tinggi nanti, ya nanti pasti perhatian pasangan sehati nanti itu adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa berkualitas nantinya. Jadi bukan hanya secara agregat ya, secara angka dia tinggi, tetapi nanti ada multiplier effect. Artinya pertumbuhan ekonomi nanti akan didorong berkualitas supaya nanti bisa mengurangi tingkat kemiskinan kan, mengurangi tingkat pengangguran, tidak adanya kesenjangan. Nah itu akan didorong ketika variabel-variabel peningkatan peningkatan pertumbuhan ekonomi itu akan dimaksimalkan oleh pasangan sehati. Tadi membangun infrastruktur, mendorong orang untuk melakukan investasi di Kota Makassar. Nah ini nanti yang akan didorong oleh pasangan sehati karena posisi sangat strategis kan, dekat sekali dengan IKN. Nah, makanya itulah salah satu variabel sehingga memang Makassar ini memang harus didorong ya untuk dia sangat berkembang lagi. Ini di pasangan satu udah punya gagasan program seperti itu. Karena kota Makassar dekat dengan IKN sebagai penyangga. Nah ini yang akan dimaksimalkan oleh pasangan sehati ketika insya Allah beliau menjadi wali kota dan wakil wali kota kan. Investasi nanti bagus, infrastruktur dibenahi, otomatis kan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi kita yang ada di Makassar. Sehingga nanti masyarakat itu bisa nyaman, ya kan, nyaman akibat dari sentuhan kebijakan-kebijakan yang strategis dari nanti ketika Pak Andi Seto dan Ibu Wawali menjadi wali kota dan wakil wali kota. Baik. Jika tadi kita sedikit membahas terkait dengan bagaimana kemudian Makassar mampu menjadi kota penyangga IKN karena mulai dari sejarah pun mengatakan bahwa Kota Makassar ini adalah salah satu kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi atau economic growth yang cukup tinggi, bahkan dalam beberapa tahun belakangan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau begitu coba kita balik pertanyaannya Pak. Lantas ketika pusat pemerintahan mulai dipindahkan ke IKN, otomatis akan ada impact atau pengaruh yang sampai ke Kota Makassar. Pertama, akan seperti apa pengaruh yang diterima oleh Kota Makassar? Yang kedua, apakah Makassar sudah siap? Ya, jadi dengan adanya IKN tadi ya, dengan adanya IKN sekarang, kebetulan IKN itu berada di Provinsi Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara, ya memang secara posisi dekat dari Makassar kan. Tadi udah kita hitung kurang lebih 45 menit nih. Kalau flight dari Makassar kalau kita lewat udara ya, Makassar Balikpapan ke PPU ya, atau ke IKN. Nah, posisi ini sangat menguntungkan bagi Kota Makassar untuk lebih mendorong aktivitas ekonomi ya, aktivitas ekonomi yang nanti akan menguntungkan warganya. Nah, makanya memang di pasangan sehati ini memang sudah termaktub di gagasan dalam pengembangan ekonomi
Kota Makassar itu kan kemarin kan kita udah diskusi nih di sini tentang bagaimana pasangan sehati akan fokus memberdayakan UMKM dan koperasi kan dengan model kami kan, dengan model pengembangan yang kami bangun. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan posisi strategis kita nih dan sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Dan impact-nya itu sangat luar biasa. Itu tadi kan orang pasti selain Makassar ini infrastrukturnya nanti akan semakin bagus ya. Yang kedua masyarakatnya nyaman kan, orang pasti akan investasi kan di Makassar. Nah, itu semua pasti akan memiliki multiplier effect namanya kalau dalam ilmu ekonomi kan. Multiplier effect yang nanti akan berdampak pada banyak hal yang terkait hajat hidup masyarakat banyak di Kota Makassar. Jadi, memang dengan adanya IKN itu akan berdampak ya terhadap perkembangan Kota Makassar. Nah, tetapi harus dibuatkan model secara bagus, ya kan, model pengembangan secara bagus. Jadi memang kalau secara posisi bagus, tapi kalau nggak ada model pengembangan ekonomi, pasti juga nggak bisa maksimal. Nah, di pasangan saat itu ada model kita, seperti yang tadi kita diskusikan kan, di awal bagaimana nanti infrastruktur kita maksimalkan, investasi kita maksimalkan kan, untuk datang ke Makassar, sehingga multiplier effect-nya itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat Kota Makassar. Nah, itu kan yang sebenarnya yang kita harap dari dampak dari investasi. Seperti itu. Ya. Nah, jika kita membahas juga terkait dengan pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN mendatang, betul. Juga tadi kita juga membahas bahwa jikalau orangnya bertambah, maka aktivitas perekonomiannya juga tentunya akan semakin kencang perputarannya. Nah, hal sama juga terjadi dengan aktivitas di sektor kepariwisataan. Kalau misalnya orang-orang mungkin akan semakin banyak bekerja dan juga aktivitas pemerintahan dilakukan di Kalimantan, di IKN tepatnya, maka setelah itu wilayah yang ada di sekitar situ akan menjadi opsi destinasi wisata nih. Ya, pasti. Ya, Pak ya. Pasti, nah, lantas apakah Makassar sendiri sudah punya nilai yang pantas sebagai salah satu destinasi wisata pilihan? Ya, jadi memang impact-nya itu begitu besar ya. Apalagi tadi kan udah kita singgung lagi posisi Makassar. Ya, karena memang selain karena kan pemindahan ibu kota ini kan akan banyak aktivitas, nanti akan ada mobilisasi yang begitu besar kan dari ASN ya, ASN dari beberapa departemen kementerian yang ada di Jakarta pindah di PPU kan, pindah di Kaltim, dan nanti mungkin banyak juga nanti orang yang masyarakat yang akan beraktivitas ekonomi di situ. Nah, saya setuju. Otomatis kan dampaknya itu kan berada di daerah-daerah yang ada di sekitar IKN khususnya Makassar. Nah, bisa saja nanti turismenya, pariwisatanya. Nah, ini juga nanti akan kita dorong ini di pasangan sehati agar memang destinasi wisata kita ini kita perbaiki supaya dia internasional standar lah, standar dunia, sehingga nanti mungkin orang-orang IKN ya, ASN apa semua ketika mereka holiday kan, liburan kan lebih dekat ke Makassar kan, lebih dekat ke Makassar, destinasinya bagus sehingga mereka datang ke Makassar untuk holiday. Nah, itu bisa kita lakukan kalau seumpamanya tourism sektor kita ini bisa bernilai tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain yang ada di sekitar kawasan IKN. Nah, itu tadi. Jadi memang pembenahan sektor pariwisata itu orientasi kita di pasangan saat itu economic tourism. Ya, jadi gitu. Jadi kalau seumpamanya pariwisata ini bagus di Kota Makassar kan, nanti didorong oleh pasangan sehati kan, kita ada program tuh kan, bagaimana menjadikan sektor pariwisata ini sebagai salah satu destinasi favorit di Indonesia yang akan berimplikasi pada ada economic impact-nya, ada dampak ekonominya. Nah, kan seperti itu. Kalau seumpamanya orang-orang yang ada di IKN nanti kan, IKN nanti ASN yang bekerja kan, swasta yang bekerja di IKN, nanti mereka berwisata di Makassar, ya pasti impact-nya itu ya ke masyarakat Kota Makassar, impact ekonominya. Betul. Nah, juga secara otomatis akan mengurangi beban-beban yang ada di warga-warga kita kan, otomatis
akan banyak kebutuhan nanti para wisatawan nanti yang akan datang ke Makassar untuk supaya mereka bisa enjoy dalam holiday. Nah, ini bisa kita lakukan kalau seumpamanya sektor pariwisata kita ini ada nilai lebih nih dari kabupaten lain. Nah, makanya nanti insya Allah pasangan saat ini Andi Seto dan Ibu Wawali, Ibu Reski ini akan mendorong agar tourism sektor kita ini memiliki daya saing tinggi. Ya, dibandingkan dengan kota-kota lain nih yang ada khususnya di sekitar IKN ini. Nah, kalau seumpamanya daya saing sektor pariwisata kita tinggi, otomatis ya nanti orang yang ada di sekitar IKN, ya ASN dan lain sebagainya pasti akan berkunjung ke Makassar. Kalau dia berkunjung holiday yang menikmati kan warga kota Makassar, sehingga mereka akan menjadi nyaman. Nah, itu. Untuk opsi tempat wisata sendiri, kalau pasangan sehati mungkin sudah pernah kemana saja deh? Atau mungkin Kak Seto ataupun juga Kak Reski, adakah destinasi-destinasi wisata yang memang jadi favoritnya? Iya kan, ya kalau Makassar ini kan ada pantai kan, pantainya indah-indah banget kan. Kalau ada Samalona, ada apalagi tuh Kodingareng, ya kan, Kodingareng Keke, ya kan banyak ini pasir-pasir putihnya. Itu kan sama aja sebenarnya kalau di Bali kan. Hanya memang mungkin lebih nanti kan di pasangan saat ini kan ada OPD yang terkait kan. Nanti ada Dinas Pariwisata kan. Nanti mungkin pasangan saat ini insya Allah nanti akan mendorong itu agar lebih agar lebih berdaya saing tinggi tadi seperti yang saya katakan. Berdaya saing tinggi dari sektor tourism sektor. Nah, sehingga orang datang ke sini. Otomatis kan kalau ada tourism sektor itu, kalau semuanya dia punya daya saing tinggi dalam hal destinasi wisata, pasti nanti masyarakat akan datang ke sini. Orang-orang yang ada di IKN kan, ini kan kita bahas IKN kan, orang-orang nanti ASN, swasta, ya kan, bahkan pejabat negara kan, itu bisa wisata di Makassar, dekat, bagus kan, daya saingnya tinggi. Nah, itu memang yang kita harapkan, karena memang Makassar ini sektor pariwisata sangat potensial untuk dimanfaatkan ekonomi turismenya. Jadi ada economic impact namanya dari pengembangan sektor pariwisata, dan itu nanti didorong oleh Bapak Andi Seto Asapa dan Ibu Reski ketika terpilih nanti menjadi wali kota dan wakil wali kota. Oke, baik. Nah, kita tadi udah membahas dari sektor perekonomian, dari sektor pariwisata. Tapi kita lupa satu kebutuhan utama nih dari manusia nih, Pak Dokter, yakni kebutuhan utama tempat tinggal. Nah, berarti ketika misalnya beberapa teman-teman ASN di kementerian dan juga jajaran pemerintahan harus berpindah ke IKN, hotel, mungkin paling banyak kebutuhan properti atau tempat tinggal. Maka sebenarnya yang paling memungkinkan untuk ditempati oleh keluarga, kalaupun misalnya belum mampu atau belum cukup di IKN, maka salah satu opsi kota juga adalah di Kota Makassar. Nah, apakah jikalau itu betul terjadi, apakah Makassar sudah siap untuk menampung nih teman-teman yang mungkin keluarga dan kerabat dari teman-teman yang harus berpindah ke IKN tinggal di Makassar, itu gimana toh? Iya, jadi memang kan ini bagusnya programnya Pak Andi Seto ini dengan Ibu Reski memang komprehensif ini dalam hal melihat Kota Makassar ini ya sebagai kota metropolis kan, kota besar di Indonesia Timur, lebih-lebih lagi kota sebagai penyangga IKN. Nah, secara otomatis ini banyak dampak ya. Tadi kita bicara kalau tourism sektor ya, sektor pariwisata ini didorong berdaya saing tinggi. Nah, otomatis ketika orang datang ke Makassar kan pasti hotel-hotel itu kan pada pada berkembang kan. Nah, itu kan jalan kan, teori ekonominya kan jalan kan, pasti kan otomatis akan membangun hotel yang standar lah. Apalagi di Kota Makassar ini sudah banyak sekali hotel-hotel yang bintang 4 dan bintang 5 ya kan. Nah, itu banyak banget. Nah, nanti insya Allah nanti Pak Andi Seto dengan Wawali nanti akan diperintahkan nanti insya Allah OPD yang terkait nanti
dilibatkan di mediasi dengan PHRI kan di sini kan ada organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Betul. Nanti bisa dimaksimalkan sehingga hotel nanti didorong juga untuk berdaya saing sehingga orang datang ke Makassar menikmati pariwisata kan, keindahan pariwisata Kota Makassar, mereka juga menikmati pelayanan hotel yang nyaman. Betul. Ya kan. Nah, inilah dampak-dampak ekonomi semua yang akan memang dirasakan oleh Kota Makassar. Ya terkait properti ya memang secara otomatis kan memang di pasangan sehati juga ini mendorong swasta untuk investasi kan. Jadi swasta untuk investasi. Jadi kan kalau sebenarnya begini deh, investasi itu kan ada dua sebenarnya ya, ada government government expenditure ya. Government spending itu bersumber dari APBD. Nah, APBD. Insya Allah nanti APBD-nya Pak Andi Seto nanti dengan Ibu Reski ini pro rakyat, pro warga Makassar. Yang kedua adalah private investment. Nah ini investasi swasta ini. Nah inilah yang diharapkan ini kan, seperti bangun hotel ya kan, bangun properti bisa, bangun properti bisa juga investasi mendorong destinasi wisata ini kan kerjasama nanti Insya Allah antara pemerintah kota nanti dengan swasta atau nanti didorong swasta full. Nanti mereka bayar mereka nanti kan ada impact ya, impact ke pemerintah kota dan warga di sekitar Kota Makassar. Jadi memang banyak hal memang ya. Tadi sedikit ya. Jadi sektor properti itu yang konsepnya ini saya lihat di pasangan saat ini bagus sekali karena membangun itu tidak hanya pro pertumbuhan tapi sustainable development. Jadi ada konsep pembangunan berkelanjutan, membangun untuk kepentingan rakyat, kan, mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan dampak-dampak ekologisnya, dampak-dampak lingkungan sehingga kota ini nanti bisa sustainable. Kalau dia sustainable kan pasti masyarakatnya akan nyaman. Makanya pasangan saat itu punya tagline Makassar nyaman untuk semua. Makassar nyaman. Ya. Nah. Lantas kalau misalnya tadi kita udah membahas tentang upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya mungkin pasangan sehati jika dipercayakan dan dimandati untuk terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika kesempatan itu datang? Apa yang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di Kota Makassar? Iya, jadi masyarakat di Kota Makassar ini kan insya Allah kalau rakyat Kota Makassar memberikan amanah ke Bapak Andi Seto Asapa sebagai wali kota dan Ibu Reski sebagai wawali, ya insya Allah semua program yang direncanakan dalam gagasan-gagasan beliau-beliau ini, insya Allah itu akan kita laksanakan. Nah ketika dilaksanakan, karena seperti tadi yang saya katakan, kelebihannya gagasan pasangan saat ini sangat komprehensif ini, sangat komprehensif dalam melihat persoalan-persoalan yang ada di Kota Makassar dan solusinya sangat bagus untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar. Betul. Nah, insya Allah kalau beliau dikasih amanah, kalau program ini jalan, masyarakat Makassar akan bisa merasakan dampaknya. Banyak hal ini kan, apalagi kan selain tadi kita bicara ekonomi kan masyarakat ini visinya gagasannya Pak Andi Seto ini kan seperti sampah gratis, pendidikan gratis, khususnya perlengkapan sekolah kan, gratis, bahkan ditambah lagi yang perlengkapan yang setiap hari-hari kebudayaan itu insya Allah akan dikasih gratis juga supaya masyarakat ini nyaman untuk beraktivitas, mereka tidak terbebani lagi dengan hal-hal sebenarnya yang memang tanggung jawab pemerintah. Betul. Ya, tanggung jawab pemerintah. Dan insya Allah Pak Andi Seto kalau dikasih amanah dengan Ibu Wawali calon Wawali, Ibu Reski akan menuntaskan semua program ini. Programnya sangat bagus dan nanti outcome-nya untuk kenyamanan warga yang ada di Kota Makassar. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir, boleh ya Pak Dokter ya? Boleh. Bahwa memang Presiden terpilih Prabowo Subianto, Pak Prabowo sudah memang menyatakan secara resmi dalam berbagai kesempatan bahwa akan mendukung pembangunan IKN dan juga tentunya melanjutkan program-program yang telah digagas oleh Presiden sebelumnya. Nah, lantas kemudian
seperti apa peranan yang akan diambil oleh pemerintah Kota Makassar, khususnya mungkin pasangan sehati jika dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota, apa yang akan diambil dalam mendukung gagasan tersebut? Ya, jadi memang jadi insya Allah nanti kan presiden terpilih ya, nanti insya Allah akan dilantik tanggal 20 Oktober Pak Prabowo Subianto kan, dan Pak Gibran. Nanti kan pasti mereka akan aktivitas di IKN, ya kan. Sinergitas program pasti akan bersinergi dengan bagus antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah kota. Nah, karena apa? Karena Pak Andi Seto, karena Pak Prabowo dengan Pak Andi Seto ini sama-sama Gerindra, ya kan. Nah, beliau kan Pak Andi Seto kan kader nih, kader Partai Gerindra. Ya kan, kader Partai Gerindra. Jadi bukan hanya partainya aja yang diusung, enggak. Tapi beliau ini memang kader tulen di Partai Gerindra. Nah, sehingga program-program yang akan dijalankan oleh presiden kita nanti, insya Allah tanggal 20 Oktober Pak Prabowo Subianto, itu insya Allah ketika Pak Andi Seto jadi wali kota akan menindaklanjuti atau akan melaksanakan atau akan mensinergikan ini dengan program pemerintah pusat kan. Jadi saya yakin ya bukan hanya persoalan wali kotanya, tapi memang Pak Andi Seto ini adalah kader Gerindra, kadernya Pak Prabowo ini langsung nih. Nah, kan insya Allah tanggal 20 beliau dilantik jadi presiden. Pak Andi Seto nanti insya Allah kalau terpilih nanti insya Allah dikasih amanah masyarakat tanggal 27 November jadi wali kota bersama Bu Reski kan, wali kan kalau dikasih amanah insya Allah. Nah, program ini akan bersinergi karena memang secara personal kadernya Pak Prabowo ya, kader Partai Gerindra yang insya Allah akan menjadi wali kota. Jadi memang tidak lebih outputnya lebih ada kan, lebih terintegrasi kan ya programnya itu, karena memang Pak Andi Seto ini kader Gerindra, Pak Prabowo kan ketua Gerindra. Nah itu kelebihannya. Baik Pak. Nah, terakhir boleh kami berikan kesempatan kepada Pak Dokter untuk memberikan mungkin pesan kepada para Tribuners sekaligus sebagai closing statement dalam perjumpaan dan diskusi kita hari ini. Ya, jadi insya Allah ya, Kota Makassar ini kan salah satu kota yang sangat besar di Indonesia Timur, kota yang paling strategis kan, sebagai kota ekonomi, penyangga ibu kota Nusantara, dan dengan adanya posisi yang sangat bagus Kota Makassar terhadap ibu kota IKN ini, insya Allah Kota Makassar ke depan ini akan semakin berkembang ya dari segi investasi dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan ketika amanah diberikan kepada Andi Seto Asapa sebagai wali kota dan Ibu Reski sebagai wakil wali kota, program-program yang kami sudah rencanakan, yang kami sudah sosialisasikan, itu insya Allah akan terlaksana dengan bagus. Karena programnya Pak Andi Seto Asapa dengan Ibu Reski ini sangat komprehensif ya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Makassar. Insya Allah kalau programnya terlaksana, Makassar akan menjadi kota yang nyaman untuk warganya. Saya kira begitu. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Dokter atas kesempatannya. Terima kasih. Sudah hadir bersama-sama dengan tentunya dengan tim dan juga hadir di Tribun Timur berbincang serta membagikan gagasan, khususnya mungkin bagaimana sehati memandang Makassar sebagai kota penopang IKN. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya ke depannya. Dan juga Tribuners, kembali kami ingatkan untuk jangan lupa mengambil bagian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 27 November mendatang. Jangan lupa untuk datang ke TPS dan tentunya tentukan pilihanmu. Dan jangan lupa untuk mengecek statusmu sebagai daftar atau data pemilih tetap dan juga data pemilih sementara di situs resmi Cek DPT Online KPU. Dan tentunya Tribuners, kami juga mengajak Anda untuk secara bijak memilih pemimpin yang akan membawa dan juga
melangsungkan pemerintahan di kota dan juga wilayahmu. Terima kasih banyak atas perhatiannya Tribuners. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Informasi dari RO kami di